Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maswati. Hari ini saya mewakili kelompok 5, Decision Support System, dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas kelompok keempat, yaitu mereview beberapa aplikasi yang sangat menarik dan bermanfaat dalam dunia manajemen sumber daya manusia, yaitu aplikasi Simple Adaptive Waiting untuk penentuan karyawan terbaik di perusahaan otomotif ataupun retail. Kedua, aplikasi Logika Fuzzy untuk pengadaan barang dan jasa, dan terakhir adalah mereview web profile company. Disclaimer, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali bahwa video ini dibuat hanya untuk memenuhi tugas kelompok. Semua pendapat dan analisis yang disampaikan adalah subjektif dan berdasarkan penelitian pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi ini di luar konteks akademis. Pastikan kembali untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum menggunakan aplikasi atau layanan yang dibahas dalam video ini. Saya akan memberikan review mengenai aplikasi ini berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengisikan username serta password. Manajemen login sistem. Aplikasi ini memiliki sistem login yang aman, memastikan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses data dan fitur penting. Selanjutnya ada fitur data pegawai. Admin dapat dengan mudah mengelola data pegawai, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus informasi pegawai. Ini memungkinkan pengelolaan yang efisien dan akurat terhadap informasi karyawan. Kita dapat menambahkan data pegawai dengan klik create, lalu mengisikan nama, jabatan, bagian, grade, cabang, dan tanggal masuk. Setelah diklik, maka akan muncul data pegawai terbaru yang sudah kita input tadi. Dan kita juga bisa melakukan update bila kita membutuhkannya. Selanjutnya kita ke manajemen data kriteria. Di dalam data kriteria ini terdapat beberapa kriteria serta bobot. Fitur ini memungkinkan admin untuk mendefinisikan dan mengelola kriteria penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi karyawan. Dengan adanya kriteria yang jelas, proses penilaian menjadi lebih transparan. Kita dapat memilih kriteria dan bobot yang tertera. Selanjutnya, manajemen data nilai pegawai. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan nilai pegawai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara sistematis dan struktur. Terdapat beberapa contoh data pegawainya. Selanjutnya, manajemen data analisa pegawai. Di sini ada beberapa hasil data analisa. Ini adalah bentuk demonstrasinya. Di dalam fitur analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang kinerja pegawai, membantu manajemen dan mengambil keputusan strategis terkait pengembangan SDM. Dan ini adalah hasil demonstrasi yang telah dinormalisasikan.
Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu melakukan penilaian yang akurat. Ini membantu dalam menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan transparan. Aplikasi ini melakukan pengolahan data yang efisien dengan memfasilitasi pengelolaan data pegawai, kriteria, dan nilai secara struktur sehingga memudahkan admin dalam mengakses dan menganalisis informasi. Fleksibilitas dalam kriteria. Admin dapat mengubah dengan menyesuaikan kriteria penilaian sesuai dengan kebutuhan perusahaan, menjadikan aplikasi ini adaptif terhadap perubahan kebijakan atau strategi manajemen. Laporan yang komprehensif. Fitur laporan yang dihasilkan oleh aplikasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pegawai, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi. Dan terakhir terdapat menu manajemen user. Admin memiliki kontrol penuh atas penggunaan lain dalam sistem, termasuk pengaturan hak akses sesuai dengan peran masing-masing, menjamin bahwa data sensitif hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Selain kelebihan yang telah disebutkan, di dalam aplikasi ini juga terdapat kekurangan, yaitu ketergantungan pada data yang akurat. Ketergantungan pada data yang akurat, kualitas hasil penilaian sangat bergantung pada keakuratan data yang dimasukkan. Jika data tidak tepat, hasil evaluasi juga akan terpengaruh. Kedua, proses pembobotan yang rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang kriteria yang ada, serta dampaknya terhadap hasil akhir. Ketiga, memerlukan pelatihan untuk pengguna. Mereview aplikasi web untuk menentukan persediaan barang menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Di dalam tampilan ini kita terdapat dashboard, data user, dataset, dan hasil. Aplikasi web ini dirancang untuk membantu manajemen persediaan barang dengan menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Metode ini dikenal karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian dan memberikan prediksi yang lebih akurat dalam pengelolaan persediaan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data user dengan menginput nama, email, username, dan passwordnya, lalu klik save. Data user, fitur ini memungkinkan pengelolaan informasi pengguna yang dapat mengakses aplikasi, memastikan keamanan dan personalisasi pengalaman pengguna. Terdapat beberapa contoh. Di dalam tabel user, kita akan masuk user, kasep.kode dengan passwordnya, lalu kita login. Untuk tampilan tabel dataset masih kosong karena kita belum menginput data-datanya, maka kita akan menambahkan dari bulan Januari tahun 2023 sampai Juni tahun 2023. Isikan tanggal, permintaan, produksi, penjualan, dan persediaan menggunakan data yang valid agar hasil akhir tidak salah. Dan di sini saya akan menjelaskan sambil menunggu sampai bulan Juni. Kelebihan dari aplikasi tersebut adalah akurasi dan adaptabilitasnya, memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat beradaptasi dengan perubahan data input, menjadikannya alat yang efektif untuk manajemen persediaan. Komprehensif dan informatif dengan berbagai tabel dan fitur analis yang tersedia. Aplikasi ini memberikan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang proses dan hasil prediksi. Dan kelebihan lainnya adalah user-friendly interface. Antarmuka yang dirancang dengan baik memudahkan pengguna untuk menavigasi dan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi tanpa kesulitan. Selain kelebihan, terdapat beberapa kekurangan dari dalam aplikasi ini, yaitu kurva pembelajaran. Penggunaan yang tidak familiar dengan konsep Fuji Logic mungkin memerlukan waktu untuk memahami cara aplikasi ini sepenuhnya. Ketergantungan pada kualitas data. Keakuratan prediksi sangat bergantung pada kualitas dan keakuratan data input yang diberikan.
Secara keseluruhan, aplikasi web ini merupakan alat yang berguna bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi manajemen persediaan mereka dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data. Dengan fitur-fitur yang komprehensif atau antarmuka yang ramah pengguna. Aplikasi ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk tantangan persediaan di era modern dengan catatan kita sudah meriset lebih dalam apakah aplikasi ini sesuai atau tidak dengan kebutuhan kita. Langkah terakhir, kita menginput data di bulan Juni, permintaan, jumlah produksi, penjualan, dan persediaannya. Karena kita baru menginput data user, maka hasilnya belum keluar. Untuk permintaan publik dan yang lainnya belum kita input. Selanjutnya adalah kita mengklik form input untuk dari data-data yang telah diberikan, kita akan menginput ulang. Isikan form input dengan permintaan yang dibutuhkan, jumlah produksi per hari, dan permintaan penjualan. Setelah itu, save. Di sini terdiri dari beberapa tabel data uji, tabel data nilai keanggotaan. Dari tabel data uji tersebut menyediakan data yang digunakan untuk menguji model prediksi yang bisa membantu dalam evaluasi akurasi dan keandalan metode yang digunakan. Sedangkan tabel data nilai keanggotaan menampilkan nilai keanggotaan fuzzy dari setiap variabel input yang memberikan wawasan tentang bagaimana data diinterpretasikan dalam konteks fuzzy. Tabel rules fuzzy-nya menyediakan aturan-aturan fuzzy yang digunakan dalam proses inferensi, memungkinkan penggunaan untuk memahami logika di balik prediksi yang dihasilkan. Terakhir, tabel prediksi jumlah persediaan menampilkan hasil prediksi jumlah persediaan berdasarkan data input dan aturan fuzzy yang diterapkan. Dari tabel dataset yang telah kita input ini, dan terakhir ada data tabel uji hasil menyediakan hasil pengujian dari model prediksi, memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kinerja dan akurasi model tersebut. Kita juga bisa mengedit data tersebut. Kita akan mereview aplikasi web profile perusahaan Sukovindo, sebuah perusahaan yang terkemuka di bidang inspeksi, pengujian, dan sertifikasi di Indonesia. Mari kita telusuri fitur-fitur yang ditawarkan oleh situs web ini dan bagaimana mereka menyajikan informasi kepada pengunjung. Situs web Sukovindo dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang layanan, sejarah, dan nilai-nilai perusahaan dengan tampilan yang profesional dan navigasi yang intuitif. Situs ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Pada fitur beranda, halaman beranda menyajikan gambaran umum tentang Sukovindo, termasuk berita terbaru, layanan unggulan, serta tautan cepat ke bagian penting lainnya. Selanjutnya tentang kami. Bagian ini memberikan informasi mendalam tentang sejarah perusahaan, visi misi, dan serta nilai-nilai inti yang dipegang oleh PT Sukovindo. Ini membantu pengunjung memahami latar belakang dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, pada bagian layanan,
PT Sukovindo menawarkan berbagai layanan yang dikelompokkan dalam berbagai kategori inspeksi, inspeksi inspeksi dan jasa audit, sertifikasi, pengujian dan analisis produk, serta jasa konsultasi dan jasa pelatihan. Setiap kategori dilengkapi dengan deskripsi rinci yang membantu calon klien memahami apa yang ditawarkan. Pada halaman selanjutnya ada di media, media yang terdiri dari artikel, berita, dan galeri. Berita dan galeri, semua berita. Bagian ini menampilkan berita terbaru dan acara yang diselenggarakan oleh PT Sukovindo tersendiri. Ini adalah sumber informasi yang baik bagi mereka yang ingin mengikuti perkembangan terbaru di industri ini. Ini adalah contoh beberapa berita. Kita bisa next selanjutnya. Pada fitur ini terdapat kontak. Informasi kontak yang lengkap disediakan untuk memudahkan pengunjung dalam menghubungi perusahaan. Ini termasuk alamat kantor pusat, nomor telepon, dan formulir kontak online ataupun email. Kita bisa juga melihat lokasi lain keberadaan PT Sukovindo tersebut. Ini adalah beberapa cabang dari PT Sukovindo. Secara keseluruhan, di dalam website ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu desain profesional. Situs ini memiliki desain yang bersih dan profesional, mencerminkan citra perusahaan yang terpercaya dan berpengalaman. Navigasi yang mudah, struktur navigasi yang jelas memudahkan pengunjung untuk menemukan informasi yang mereka cari. Informasi yang komprehensif. Setiap bagian di situs ini menyediakan informasi yang detail, membantu pengunjung mendapatkan pemahaman yang baik tentang layanan dan nilai perusahaan. Kecepatan loading. Beberapa halaman mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk dimuat yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Itu termasuk kekurangannya. Dan beberapa kekurangan lainnya adalah responsivitas. Meskipun situs ini dibuat umumnya responsif, ada beberapa elemen yang mungkin tidak ditampilkan dengan sempurna pada perangkat seluler ataupun mobile. Secara keseluruhan, aplikasi web profil perusahaan Sukovindo adalah alat yang efektif untuk menyampaikan informasi penting kepada klien dan calon klien. Dengan desain yang profesional dan konten yang informatif, situs ini berhasil mencerminkan reputasi Sukovindo sebagai pemimpin di industri inspeksi dan sertifikasi. Namun, ada ruang untuk perbaikan dalam hal kecepatan dan responsivitas untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video review kami. Apabila ada salah dan banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.